Bab 36. Genta kangen Dedi. Panik, khawatir, bingung bercampur menjadi satu. Saka sudah tidak lagi bisa berpikir dengan baik. Ia ingin segera balik ke Indonesia mengatasi keruwetan rumah tangganya dengan Alana. Bom waktu yang selama ini disimpan Alana meledak sekarang. Saat ini langsung terbayang pikiran saat Alana minggat di Singapura. Jujur, Saka takut kehilangan Alana. Sangka sampai bengong. Ia juga lupa kalau masih tersambung dengan panggilan ayahnya. Ya, Saka tutup dulu teleponnya. Saka berharap bisa menyelesaikan permasalahan dengan Alana secepat mungkin. Baiklah ya, waalaikumsalam. Ujar Saka menutup percakapan dengan ayahnya dalam galau dan bimbang. Kepalanya tambah nyut-nyutan. Bumi yang dipijak Saka seakan berputar. Seakan kakinya sudah tidak ada dayanya lagi. Leo dan Alex memandang bosnya yang masih setia dalam diam dan membisu. Wajahnya tampak resah, bingung, gelisah, galau, merana, bercampur menjadi satu. Saka masih mempertahankan keadaan itu dalam setengah jam. Sampai akhirnya Leo menegurnya. Mereka tidak tega melihat wajah bos mudanya dalam keresahan akut. "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Leo hati-hati. Wajah bosnya tambah pucat. Mungkin sakit di kepalanya tambah membuncah. "Yo, apakah menurutmu aku ini kurang adil dengan istri-istriku?" Hah? Leo tahu Saka tidak butuh jawaban darinya. Leo dan Alex hanya diam dan memandangi bosnya yang tampak kalut. "Yo, cari Alana sampai dapat Lex. Aku bakal lama di Indonesia. Kamu urus kerjaan di sini sampai aku balik. Kepalaku pusing banget." Saka memijat keningnya. "Bos, makan dulu. Mungkin bos pusing karena belum makan. Lagian, kalau mau minum obat, bos harus makan dulu," saran Leo dengan nada seperti biasa, datar. "Mana bisa aku makan kalau Alana menghilang kayak gini? Apa ia pergi karena aku kurang memperhatiin dia akhir-akhir ini? Tapi mestinya dia juga tahu aku ini bekerja agar masa depan keluarga kita aman, tentram, sejahtera. Dan juga Genta dan adik-adiknya dan mungkin adik-adiknya lagi akan menikmati hidup yang bahagia. Bukankah begitu yo?" kata Saka kepada Leo sambil memejamkan kedua matanya. Mereka lelah dengan keadaan yang ia hadapi sekarang. "Bos, makanlah dulu. Kalau bos tidak makan, tidak akan punya tenaga untuk mencari Nona Alana kan?" kata Leo menasehati Saka dengan nada yang masih datar saja. "Bos, menurut saya, bagi wanita, apalagi wanita hamil seperti Nona Alana, ada yang lebih penting dari harta. Mereka lebih suka diperhatiin dan kasih sayang. Bos kan tahu sendiri, Nona Alana bukan penggila belanja, bukan orang yang suka menghamburkan uang. Bahkan mungkin kalau kartu kredit atau kartu debitnya dibuka, pasti tidak akan berkurang sepersen pun," kata Alex menasehati Saka. Mata Saka terbelalak, seperti hendak copot dari tempatnya. Alex langsung menciut. Ia takut Saka akan memecatnya gara-gara ucapannya yang tadi. Padahal dia masih memiliki cicilan rumah mewah dan mobil yang belum lunas terbayar. "Bos, maafkan saya bos. Saya hanya memberi masukan saja. Bos jangan marah," ujar Alex terbata-bata. "Yo, Alex memberi ide bagus. Kenapa kamu nggak ngecek kartu kredit dan debitnya Alana?
Kita lihat dia kemana, kata Saka sambil menepuk bahu Alex berterima kasih. Alex menarik napasnya lega karena nggak jadi dipecat oleh Saka. Bos, langkah itu sudah kuno. Saya udah cek itu sebelum bos suruh. Nona Alana sama sekali tidak menggunakan kedua kartu kredit unlimited dan debitnya pun tidak ada pergerakan yang berarti. Desis Leo dengan pandangan meremehkan kepada Alex. Sedangkan Alex yang tidak tahu menahu masalah seperti itu menjadi keheranan karena kedua orang yang di depannya itu malah memandanginya dengan wajah meremehkan. Dead and again. Yo, ayo kita pulang sekarang, kata Saka dengan wajah lusuh dan lesu. Bos, makanlah dulu. Ini obat yang bos minta, ujar Leo sambil menyodorkan obat yang diminta oleh Saka tadi. Mau nggak mau, Saka balik ke meja untuk meraih makanan yang tersedia di sana agar dia bisa segera minum obat sakit kepala. Sakit kepalanya sungguh menyiksa. Sebenarnya Alex dan Leo pun lapar, maka tanpa sungkan mereka langsung menyantap makanan yang tersedia. Gara-gara bosnya galau, mereka ikut kelaparan. Nasib seorang bawahan. Pia, kok sudah jam segini bos, kamu belum pulang ya? Apakah di kantor sedang sesibuk itukah? Tanya Yara kepada pengawal pribadi yang dikirim Saka untuk menemaninya setiap hari. Saya nggak tahu bos, setahu saya kantor lagi banyak masalah. Bahkan terakhir yang saya dengar ada penggelapan dan yang dilakukan oleh mantan direktur keuangan di tempat yang bos besar sedang ambil alih sahamnya, kata Pia dengan nada hormat. Ia adalah pengawal wanita yang disewa untuk melindungi keselamatan Yara dan yang menemani Yara dalam keseharian. Kok kamu bisa tahu? Tanya Yara dengan nada dingin. Bagaimana seorang pengawal malah lebih tahu daripada dirinya yang notaben adalah seorang istri bos besarnya. Ada pengawal yang sering ikut bos besar, namanya Sergio dan Fernandez. Mereka yang menginfokan pengawal yang lain untuk tetap waspada, kata Pia lagi menjelaskan. Apakah Alana juga mempunyai pengawal kayak aku ini? Tanya Yara dengan nada ingin tahu. Tentunya ada dong Nona Bos. Apalagi keselamatan Nona Alana dan anaknya yang dikandungnya. Pasti menjadi prioritas bagi kami pengawal yang disewa oleh Bos Rendra, ujar Pia lagi. Pengawal cewek kayak kamu, emang ada berapa sih? Tanya Yara ingin tahu. Ternyata orang kepo itu banyak ya. Ada banyak sih, bos. Cuman di tempat Nona Alana bukan pengawal cewek, tapi cowok semua. Karena pengawalannya di luar rumah. Nona Alana hampir tidak pernah keluar dari rumah tuan besar. Alana nggak pernah keluar rumah? Tanya Yara dengan nada heran. Mana bisa? Berarti Alana dan dirinya nggak jauh beda. Sama-sama nggak pernah bisa keluar rumah. Begitu info para pengawal bos besar Nendra Sukabumi. Kok kamu bisa selalu update begitu? Tanya Yara lagi. Iya bos, kan ada grup lain para pengawal. Jadi kita harus selalu waspada. Carikan info bos besarmu di mana. Kok belum pulang sampai sekarang? Alana. Ya bu, ada apa? Kenapa ibu tergesa-gesa? Tanya Alana keheranan melihat ibu Irsyana tergopoh-gopoh mencarinya. Lana, Saka mencarimu. Tadi ibu ditelepon sama Saka, tapi ibu sengaja tidak mengangkatnya. Lalu Saka menelepon ayah. Bu,
Ayah nggak tahu aku ada di Lembang, tanya Alana dengan nada khawatir. Ayah itu orang yang lurus, dia nggak pernah bohong. Makanya Ibu Irsyana tidak menceritakan rencana pelariannya kepada Ayah Langit. Ya jelas, Ibu nggak bilang lah, kamu ini kok kayak baru tahu tentang sikap ayah kamu. Dia pasti akan bercerita kepada Saka kemana kamu akan pergi. Sungut Ibu Irsana dengan nada manja. Ia mengingat sikap suaminya yang sangat lurus jauh berbeda dengan Saka yang penuh lika-liku. Kayak siapa sih sebenarnya Saka itu? Ayah bilang apa bu? Tanya Alana ingin tahu. Ibu bilang kalau ibu sedang pergi arisan, jalan-jalan sama teman ibu. Nah, ibu juga nggak ngajakin kamu dan Genta. Sekarang gini deh, kita harus cepat bertindak. Kayaknya anak itu bakal pulang ke Indonesia hari ini juga. Kamu rencananya gimana? Mau ketemu sama dia atau kamu masih mau menghilang? Sampai kamu benar-benar yakin sama perasaan kamu dan perasaan Saka. Cecar ibu dengan nada tergesa-gesa. Ia tahu anaknya tidak akan puas saat ia tidak ketemu dengan istri mudanya. Apalagi Alana sedang hamil baby boy, keturunannya. Meski Genta juga keturunan Saka juga. Maaf bu, Alana masih kesel sama Saka. Alana bukannya nggak cinta sama Saka bu, tapi Alana sakit hati saat Alana nggak dianggap sama sekali. Alana tahu risiko menjadi istri kedua. Bahkan Alana nggak masalah dijadikan rahim pengganti. Tapi nggak tahu lah bu, hati Alana itu kayak kesel banget gitu. Sudah diduakan masih juga ditigakan dengan pekerjaan. Jelas Alana sambil menangis sedih. Lagi-lagi hormon kehamilannya membuat Alana sedih berlebihan. Biasanya Alana adalah sosok wanita yang tangguh. Alana, kamu boleh sebel banget sama Saka, tapi ibu mohon, jangan kamu bercerai darinya. Kamu sudah ibu anggap anak ibu sendiri. Bahkan lihatlah, ibu malah belain kamu daripada si Saka itu. Kamu boleh menghindari Saka saat ini. Ibu juga tahu ini bukan keinginanmu sendiri, melainkan ini keinginan bayi yang ada di dalam kandunganmu yang suka banget kerjain didinya. Ya Alana, jangan tinggalin ibu ya nak. Ibu Isyana malah ikutan wewek. Berdrama bareng menantu kesayangannya yang sedang dalam kondisi labil karena kehamilannya. Bu, kalau Saka marah gimana? Nanti ibu akan marahin balik dong. Tanya Alana takut kalau hubungan Saka dengan ibunya bakal renggang gara-gara dirinya. Alana nggak tahu apakah ini adalah ngidam cara baru. Karena ia benar-benar sebel. Bin kesel sama Saka. Malas ketemu, malas bicara sama Saka, tapi juga nggak mau pisah dari Saka. Tenang Lana, ibu sudah punya banyak cara. Kamu tenang saja. Sekarang kamu maunya gimana? Sementara ini, Lana masih belum bisa ketemu sama dedinya anak-anak. Ibu maafkan Alana. Lana bukan menantu yang baik. Alana masih ninggalin Saka saat Saka mungkin betul Lana. Tapi nggak tahu kenapa Alana nggak bisa. Isak tangis Alana semakin kencang. Ya sudah, kamu habis ini bersiap-siap. Ibu nggak bisa lagi nemenin kamu di sini. Ibu harus segera pulang ke Jakarta. Kalau nggak nanti Saka curiga. Ibu harap kamu nggak pakai semua kartu yang diberikan Saka. Nih, kamu pakai kartu ibu saja. Itu kartu debit dan kartu kredit ibu. Saka mungkin nggak akan ngecek kartu ibu. Bentar lagi kamu akan ibu antar ke Bandung. Ke rumah ibu waktu ibu belum menikah dengan ayah langit. Sementara kamu tinggal di Bandung sama Genta. Untuk kehidupanmu sehari-hari, kamu pakailah uang ibu. Gak usah bekerja ya Lana. Kamu jaga anak-anakmu saja. Sampai kamu benar-benar siap bertemu dengan Saka. Ujar Ibu Irsana mengatur kepergian Alana.
Bu, makasih. Ibu mau ngertiin Lana. Meski Saka anak kandung ibu, ujar Alana sambil memeluk tubuh ibu Isyana. Ibu balas memeluk Alana dengan sayang. Nenek sayang mau Nenek sama Momi main peluk-pelukan. Genta juga mau main peluk sama dedeknya Genta. Kata Genta langsung memeluk perut Alana yang membuncit, membuat Alana hampir kehilangan keseimbangan. Untung Ibu Irsyana sigap memegangi tubuh Alana yang limbung, karena dalam posisi tidak siap saat dipeluk oleh Genta. Aduh, Genta hati-hati ya, nanti adik bayinya jatuh. Genta kalau mau peluk Momi jangan keras-keras, ujar Ibu Irsyana memperingatkan Genta dengan lembut. Iya Nek, maafkan Genta ya Mam, kata Genta sambil anggukan kepalanya. Iya sayang, kata Alana sambil menyembunyikan tangisannya, melihat Genta yang pintar dan sayang dengan adiknya juga momnya. Mami, kok nangis? Mami kangen sama Dedi ya? Genta juga suka nangis kalau kangen sama Dedi. Dedi Saka lama ya pergi kerjanya. Soalnya Dedi kerja cari uang buat Genta dan adik bayinya. Cerocos Genta dengan riang. Ya Allah, dada Alana tambah sesak. Ia berusaha menahan tangisnya yang seakan tak mau berkompromi. Alana merasa belum bisa memberikan kasih sayang yang utuh buat Genta. Hati Alana bak terisi sembilu. Genta sejak kecil mendiri tanpa kasih sayang ayah. Dan bahkan dirinya pun kurang memberi kasih sayang karena sibuk bekerja mencari uang untuk penghidupan mereka yang serba sulit dulunya. Bahkan di saat materi tercukupi, kasih sayang itu masih minim yang diterima oleh Genta. Mami sayang banget sama Genta. Alana hanya bisa menjawab itu saja. Diam-diam Ibu Irsyana menangis. Ia menyesali tingkah laku anaknya yang membuat cucunya kehilangan sosok ayah. Lana, Ibu harap kamu tidak terlalu lama memisahkan mereka. Kasihan Genta dan adiknya kelak. Mereka juga butuh kasih sayang dari Saka seutuhnya, sebagai dedinya. Apalagi merekalah pewaris keluarga perdana. Jelas Ibu Irsana sambil mengusap air matanya. Ia menepuk bahu Alana yang masih memeluk Genta yang kebingungan menghapus air mata maminya. Cup, Momi jangan menangis terus. Nanti adiknya Genta sedih, terus ikutan nangis. Terus nanti sakit loh, Mom. Genta nggak mau kalau nanti adik Genta sakit, kata Genta masih menghibur maminya yang masih belum melepaskan pelukannya ke Genta. Sudahlah Lana, kita harus bersiap. Barang-barang kamu sudah ibu suruh Mbok Sum yang siapin. Kita akan makan dulu, baru berangkat. Nanti kamu dan Genta akan tinggal di rumah ibu yang di Bandung itu. Jelas Ibu Irsana sambil menggandeng Alana di sisi kanannya dan Genta di sisi kirinya. Genta nanti harus pulang ke Jakarta. Genta jaga Momi ya, jangan sampai Momi kenapa-kenapa. Nanti kalau Genta mau laporan sama nenek atau butuh apa-apa, Genta telepon nenek melalui ponselnya Genta yang dipegang Mbak Lea, baby sister Genta, oke? Kata Ibu Irsana kepada Genta, sedangkan Genta hanya menganggut-nganggut mendengarkan semua instruksi dengan seksama. Bab 37, Pencarian Alana. Begitu Saka sampai ke Indonesia, ia dijemput oleh supir yang sudah menunggu di kantornya. Ia langsung kembali menelepon ponselnya. Alana, ia harap Alana sudah bisa dihubungi. Tapi lagi-lagi suara operator yang merdu yang menyambut telinga Saka. Saka kesal tingkat dewa. Ingin rasanya Saka membanting ponselnya saking kesalnya.
Obat sakit kepala yang tadi diminumnya cukup manjur untuk sedikit meredakan sakit kepala yang mendera. Bos, kalau menurut saya, bos hubungi Ibu Irsyana. Karena ibu adalah orang yang terakhir melihat Nona Alana dan Genta. Saran Leo dengan nada yang masih datar. Ibu masih nggak mau angkat teleponnya. Sepertinya ibu juga marah sama aku. Gara-gara aku jarang bisa meluangkan waktu sama Genta. Desa Saka dengan gelisah. Ia merasakan perasaan yang gak enak sepanjang perjalanannya tadi. Bos, nanti saya izin lihat CCTV yang ada di rumah Tuan Besar. Menurut firasat saya, ada sedikit kejanggalan terhadap kejadian perginya Nona Alana. Masa bodyguard segitu banyaknya gak ada satupun yang melihat Nona Alana pergi. Tapi herannya Nona Alana bisa hilang begitu saja, kata Leo sambil mencubiti bibirnya yang bawah. Kebiasaannya saat ia berpikir atau menemukan ide. Kamu benar yo. Kecurigaanku sementara adalah ibu. Mungkin ibulah yang membantu Alana minggat dari rumah membawa Genta. Hanya itulah kemungkinannya. Emang kita nggak boleh menuduh ibu sih, yo. Sebelum kita mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan benar-benar emang ibu yang membantu Alana pergi dari rumah, sahut Saka sambil memijat-mijat keningnya. Masih sakit kepala bos? Tanya Leo melihat gelagat bosnya yang latah memijat keningnya. Sakit kepalaku gara-gara Alana minggat. Jadi Junio nggak bisa lihat ke sarangnya. Jelas Saka kelepasan menjelaskan tentang Junio. Hah? Apa hubungannya Nona Alana dengan orang yang bernama Junio itu bos? Tanya Leo sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Pikirnya si bos pasti lagi depresi kehilangan istrinya. Sudahlah. Masalah begitu dibicarain saat kita sudah ketemu sama Alana. Bikin kepalaku tambah puyeng saja. Jawab Saka salah tingkah. Baik bos. Kemudian Leo hanya diam saja. Melihat gerak-gerik bosnya yang benar-benar gelisah seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Sesampainya di rumah, Saka langsung berlari masuk ke rumah. Dia tidak menghiraukan para ART dan pengawal yang menyapanya. Alana, Lala sayang. Saka membuka kamar tidurnya, membuka pintu kamar mandi. Siapa tahu Alana sedang mandi. Kalau sedang mandi, Saka mau ikutan. Dia membuka selimut, siapa tahu Alana ngumpet di balik selimut. Membuka walking closet, siapa tahu Alana ngidam-ngadem di walking closet gede yang ada di dalam kamarnya. Mengintip di bawah ranjang, siapa tahu Alana ngumpet di bawah ranjang. Saka sudah benar-benar gaje. Masa Alana hamil 7 bulan ngumpet di bawah ranjang? Kan perutnya bakal kepentok ranjang kan ya. Saka berpindah mencari Alana di kamar Genta, tapi Alana dan Genta juga tidak ada di sana. Yo, kamu di mana? Teriak Saka pada ART langsung memanggil Leo untuk menemui Saka di ruang kerjanya yang terletak di dekat tangga kamar Saka dan Alana. Bos, panggil Leo perlahan. Saka hanya termenung memandangi fotonya dan Alana yang dicetak sangat besar. Foto itu diambil saat Alana hamil 3 bulan. Waktu itu Alana ngidam bikin foto hamil bersama Saka. Alana kemana ya yo? Tanya Saka dengan pandangan mata yang sendu. Ia menyesal, sangat menyesal. Bos, kita bisa cek rekaman CCTV Nona Alana. Hilang dan kita bisa ngehack kemana Nona pergi melalui CCTV kota. Jelas Leo agar Saka tidak terlalu putus asa.
Sebiasanya Saka ini sangat cerdas, bahkan kemampuan bela dirinya sangat tinggi. Bahkan pengawal-pengawalnya saja tidak bisa mengalahkan ilmu bela diri, ilmu menembak, dan ilmu strateginya. Kenapa saat Alana hilang kayak gini, dia seperti tikus yang kecemplung di dalam kubangan minyak, gak bisa berpikir dengan baik. Rekaman CCTV, ya, itu adalah cara yang terbaik untuk kita mengetahui perginya Alana. Kamu cek sekarang yo, kata 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 Saka sambil memejamkan kedua matanya. Bayangkan tubuh Alana dengan parut yang membuncit menari-nari di pikiran Saka. Menggodanya membuat bagian tubuh yang lain turut membesar hanya karena memikirkan Alana. Jujur, Saka merasa heran. Bagaimana hanya dengan memikirkan tubuh Alana, tubuhnya sendiri bereaksi sedemikian rupa. Berbeda dengan saat ia memikirkan tentang Yara. Ia sama sekali tidak merasakan gairah yang sama seperti ini. Bahkan saat ia melihat wanita-wanita yang sukarela melemparkan diri ke ranjangnya untuk diajak mendesah dan mereguk kenikmatan duniawi, Saka malah merasa jijik. Gairah Saka hanya untuk Alana. Bos, dugaan saya benar. Ada yang memanipulasi rekaman CCTV. Di sini, bos. 3 hari yang lalu, tepatnya saat Nona menghilang, CCTV ada yang menghack. Nona terlihat terakhir ada di dalam rumah. Sedangkan pengawal juga mengonfirmasikan kalau Nona Alana dan Genta tidak keluar rumah sama sekali. Tapi ternyata kan Nona menghilang. Jelas Leo sambil menunjukkan rekaman CCTV. Ibu, di mana ibuku yo? Tanya Saka dengan nada antusias. Nyonya besar juga tidak tampak di CCTV. Terakhir, Nyonya besar terlihat di dalam rumah juga, kata Leo sambil menatap Saka dengan pandangan yang aneh. Saka langsung dapat menebaknya. Jadi, ibulah yang mengajak Alana minggat. Pokoknya, ibulah yang membuat Alana minggat. Mana pergi ngajak-ngajak Genta dan my baby boy lagi. Itu minggat apa liburan coba? Sungut Saka sambil balik menatap Leo. Mungkin supaya bos jerak. Kalau Nona Alana pergi kan bos merasa kehilangan dan mungkin bisa gila atau minimal stres atau depresi. Kata Leo mendoakan bosnya stres atau depresi seperti doa para netizen. Jerak? Aku benar-benar bisa gila kalau sekadar depresi aja kalau nggak ada Alana. Masa ibu kepingin anaknya jadi stres gara-gara kehilangan istrinya? Bos, gila atau stres itu saudaraan, jadi sama saja. Kalau masalah ibu, saya kira mungkin menurut ibu, bos nggak adil, terlalu mementingin kerjaan dan ibu Yara. Yo, kamu selalu manggil Yara dengan ibu dan memanggil Alana dengan Nona. Kamu nggak adil. Kalau netizen tahu, kamu pasti dilaknat. Tahu nggak? Maaf bos, saya sudah terbiasa memanggil Nona Alana seperti itu. Yo, gimana kalau kita kerjain balik ibu dan Alana? Jangan dulu bos, kita mesti melihat kemana larinya permainan mereka. Jadi sementara ini kita ikuti saja permainan mereka, kata Leo menasihati. Gitu ya. Ya udah deh. Kamu tidur di sini saja. Jadi aku tidak butuh-butuh. Kita bisa langsung bertandak. Oke bos, jawab Leo dengan nada datar. Sebenarnya keberatan, tapi ya, inilah nasib anak buah. Oh ya yo, apa kamu sudah cek di mana mobil baru Alana yang biasa buat Alana pergi bersama Genta? Belum bos, bukannya kadang Nona pakai mobilnya Nyonya besar. Cek dulu di mana mobil Alana. Aku suruh kamu memberi mobil Alana alat pelacak.
Sudah dilakukan, bos. Saya akan cek alat pelacak melalui sistem GPS yang saya pasang. Bahkan titik koordinatnya pun bisa terlihat dengan jelas. Jelas Leo dengan nada bangga di sana. Memang Leo sangat berbakat di bidang IT semacam ini. Makanya Saka mempercayakan anak buahnya yang mengurus urusan IT kepada Leo. Cepat lihat lokasinya, aku sudah tidak sabar, perintah Saka kepada Leo. Dengan tidak sabar, ia mulai menggosok-gosokkan tangannya, mendapati semacam euforia dengan penemuan kemana hilangnya istrinya yang nakal. Bos, mobil Nona Alana di Lembang, info Leo sambil menatap Saka. Lembang? Menarik. Kayaknya aku tahu kemana ibu membawa Alana dan Genta pergi. Tunggu aku Lala sayang. Junio akan datang segera, ujar Saka sambil menerawang jauh Junio. Junio? Siapa lagi tuh Junio? Batin Leo tanpa berani bertanya. Karena Leo tahu bertanya dalam kondisi seperti ini sama dengan mencari gara-gara. Kita ke Lembang sekarang, tanya Leo. Emang GPS-mu titik koordinatnya di mana? Tanya Saka balik. Ini bos, alamat dan titik di sini, sahut Leo sambil menyodorkan laptopnya kepada Saka, yang langsung disambut dengan senyum semir Saka. Ia mengenali tempat itu sebagai villa milik ibunya yang berada di Lembang. Biasanya mereka suka berlibur dan berjalan-jalan di Lembang. Selain menghilangkan kepenatan, tempat itu biasa dibuat transit ibunya kalau mau mengunjungi beberapa kebun dan resort dekat area itu. Aku tahu persis tempat itu. Itu kan villa ibu yang ada di Lembang. Kita berangkat ke sana sekarang yo. Aku tahu tempatnya, kata Saka sambil meraih ponsel dan dompetnya yang tergeletak di meja kamarnya. Leo langsung membereskan laptopnya dan segera mengengkori bosnya yang bergegas menuju mobilnya. Saka tidak sabar ingin membuktikan penemuannya. Apakah benar Alana ada di Lembang? Di dalam mobil, Saka langsung memerintahkan supir untuk mengantar mereka ke Lembang. Saka tersenyum senang. Ia membayangkan bakal bertemu dengan Alana. Ia tahu ia sangat merindukan Alana. Saka juga tahu Alana sudah menggeser nama Yara dari hatinya. Ia sekarang lebih memprioritaskan Alana dan anaknya dibandingkan dengan Yara. Tampaknya Saka sudah tidak adil dengan Yara. Di Penang, Yara kebingungan karena Saka tiba-tiba tidak pulang ke apartemen mereka. Yara kebingungan karena Saka tiba-tiba tidak pulang ke apartemen mereka yang Saka beli agar Yara bisa beristirahat sementara. Yara berobat jalan. Yara beralasan kalau dirinya tidak betah saat di rumah sakit, membuat pengobatannya tidak maksimal. Dokter sebenarnya juga tahu untuk kasus Yara ini membutuhkan mukjizat Tuhan. Dan dalam kondisi seperti Yara itu, Saka hanya menuruti keinginan Yara. Supaya ketika Yara dalam keadaan happy, mukjizatnya datang dalam rupa kesembuhan buat Yara. Meski Yara tetap gak bisa memberi keturunan karena indung, telur, dan rahimnya diambil. Bahkan juga tidak bisa sekadar memberikan kepuasan kepada Saka melalui jalan normal. Yara masih belum tahu kalau Alana menghilang bersama anak-anak yang dikandungnya. Yara berulang kali menelpon Saka melalui panggilan video, tapi semuanya ditolak oleh Saka. Saka takut Yara melihatnya dalam kondisi terpuruk. Bisa jadi membuat Yara akan drop dan masuk ke rumah sakit lagi. Tapi dengan penolakan Saka, Yara makin bertanya-tanya apakah yang terjadi dengan Saka. Kenapa Saka balik ke Indonesia? Apakah bisnis Saka ada masalah
ada masalah yang di Indonesia? Ataukah Alana yang bermasalah dengan kandungannya? Yara ingat, dalam 2 bulan ini Alana akan melahirkan. Apakah karena itu Saka standby di Indonesia, menantikan kelahiran anak keduanya? Yara sangat bahagia, meski kebahagiaan itu bukan seutuhnya miliknya. Yara bahagia di tengah keikhlasan suaminya yang dicintainya mungkin sekarang lebih cinta dengan madunya. Karena Alana memang lebih segalanya. Alana yang baik, Alana yang pengertian, Alana yang lebih tidak egois sekalipun, Alana yang bisa memberi keturunan, bisa memberi kepuasan batin yang pasti dinantikan oleh setiap suami, agar suami tidak mencari kepuasan di luar rumah. Yara termenung seorang diri di ruangan keluarga apartemen mewah yang dibeli Saka di Penang itu. Bos, saatnya minum obat. Besok pagi saya sudah buat janji untuk ke dokter. Seperti biasa kita mesti check up mingguan, kata Pia. Pengawal merangkap asisten pribadi yang dipilih oleh Saka untuk menjaganya selama di Penang. Pi, bisakah kita dalam minggu ini pulang ke Indonesia? Tanya Yara tanpa memandang Pia sama sekali. Ia masih setia, termenung dan memandang ke satu titik, yaitu pintu keluar apartemennya. Bos, nanti kita tanyakan ke dokter dan tuan bos dulu ya, sahut Pia lembut. Sebenarnya ia sangat kasihan dengan Yara. Bosnya, ia tahu Yara sangat tertekan dengan penyakitnya. Pia tahu nggak ada satupun wanita yang pingin kayak Yara. Aku pingin ada di Indonesia. Anak suamiku akan segera lahir. Aku pingin bisa ikut jagain dan menyayangi dia seperti anakku sendiri. Walaupun Genta juga ternyata anak Mas Rendra juga. Tapi kan waktu itu aku juga nggak tahu, sahut Yara dengan nada rendah. Ia hampir seperti berbicara dengan dirinya sendiri, karena Pia pun tidak bisa mendengar semua kalimatnya dengan jelas. Pia menarik napasnya dan membuangnya dengan perlahan. Dia harus menuruti semua keinginan bosnya yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh Yara. Semuanya itu dilakukan Saka semata-mata agar Yara tidak tambah tertekan dan cepat sembuh. Pia bertanggung jawab atas seluruh yang terjadi dan melaporkan setiap detailnya kepada Saka. Jadi sebenarnya Pia tahu pasti kenapa tuan mudanya itu ada di Indonesia meninggalkan Yara di Penang. Dan mereka, para pengawal, tidak diizinkan untuk memberitahu kondisi Alana kepada Yara. Saya akan menanyakan kepada dokter dan tuan muda, bos. Setelah minum obat langsung istirahat saja, supaya kondisinya bisa fit dan bisa jagain bayi. Itu kan keinginan bos, cicar Pia dengan nada ringan. Ia ingin bosnya tidak lagi pikiran dengan kepergian Saka ke Indonesia.